Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rangga Dibowo, dari kelas 4D Manajemen Keuangan Syariah. Saya sedikit ingin membahas tentang manajemen keuangan, yang dimana dari pembahasan kelompok 1 dengan pembahasan laporan keuangan. Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini merupakan kondisi terkini. Tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu 1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu yang tertentu. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu. Adapun pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang pertama adalah pemilik, manajemen, kreditor, dan pemerintah dan investor. Baik, pembahasan dari kelompok 2 tentang laporan laba rugi. Menurut Fraser dan Ormiston, unsur-unsur laporan laba rugi yaitu penjualan bersih atau net sales, seluruh pendapatan penjualan selama 3 tahun. Setiap tahun diperlihatkan sudah dipotong dengan retur dan diskon. 2. Harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Pengurangan pertama dari penjualan adalah harga pokok produk yang dijual kepada pelanggan. 3. Hubungan antara harga pokok penjualan bersih disebut persentase harga pokok penjualan, adalah suatu penentu laba karena harga pokok penjualan adalah beban terbesar untuk semua perusahaan. Adapun beberapa fungsi dan juga tujuan dari pembuatan laporan keuangan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan suatu informasi tentang jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh suatu entitas bisnis. Yang kedua, untuk dijadikan bahan referensi sebagai evaluasi pihak manajemen suatu perusahaan untuk menentukan berbagai langkah yang harus diambil pada periode berikutnya. Yang ketiga, sebagai sumber informasi mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dalam menentukan besarnya biaya perusahaan. Baiklah, yang elemen-elemen laporan laba rugi. Adapun elemen-elemen laporan laba rugi secara umum terdiri dari 4 elemen penting, diantaranya yaitu pendapatan atau revenue, yakini suatu bentuk pemasukan atau penambahan aktiva lainnya dari suatu entitas bisnis. Yang kedua, kewajiban atau expense, yakini suatu pengeluaran atau penggunaan aktiva dari perusahaan. Yang ketiga, keuntungan atau profit, yakini suatu penambahan ekuitas karena terjadinya suatu transaksi periferal perusahaan atau berupa investasi dari pemilik usaha. Yang keempat, kerugian atau loss, yakni suatu penurunan ekuitas sebab terjadinya transaksi periferal dari perusahaan tersebut. Baiklah, pembahasan dari kelompok 3 yaitu dengan judul besar break-even point. Break-even point secara umum merupakan suatu kondisi atau suatu titik di mana perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak mendapatkan laba ataupun tidak menderita kerugian, atau jumlah penghasilan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Pengertian break-even point menurut Charter, titik impas adalah titik di mana besar biaya dan pendapatan adalah sama. Tidak ada laba maupun rugi pada titik impas. Break-even berarti suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami laba dan tidak juga mengalami rugi. Artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh kegiatan produksi itu dapat ditutupi oleh penghasilan penjualan. Analisis break-even point adalah suatu teknik untuk menentukan sebuah titik, baik dalam suatu rupiah maupun unit, untuk menentukan pencernaan tingkat keuntungan di mana terdapat hubungan antara penerimaan total, biaya total, dan laba total perusahaan pada sebagai tingkat output. Titik impas sering digunakan para manajer keuangan untuk menentukan volume penjualan yang diperlukan bagi perusahaan untuk mencapai titik impas, laba total, dan kerugian pada tingkat penjualan lainnya. Adapun manfaat analisis break-even point menurut Kashmir, manfaat yang diperoleh dalam break-even point adalah 1. Mendesain suatu produk. 2. Penentuan harga jumlah produk ataupun dalam satuan. Yang ketiga, menentukan jumlah produksi atau memaksimalkan jumlah produksi. Dan yang terakhir, menentukan perencanaan laba yang diinginkan.
Pembahasan pada kelompok 4 yang berjudul dengan rasio keuangan. Rasio keuangan. Apa itu rasio keuangan? Analisis rasio atau rasio keuangan adalah salah satu alat yang paling populer dan banyak digunakan untuk analisis keuangan. Namun perannya sering disalahpahami dan akibatnya kepentingannya sering berlebihan. Sebuah rasio menyatakan suatu hubungan matematis antara dua keuntungan. Pengertian rasio keuangan menurut James C. Van Holm merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan peroleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Adapun kegunaan dari rasio keuangan terbagi 3 kelompok utama menurut Brigham dan Hodgson, yaitu pertama, manajer yang menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan kemudian meningkatkan operasi perusahaan. Yang kedua, analisis kredit termasuk petugas pinjaman bank dan analisis peringkat obligasi, yaitu menganalisis rasio-rasio untuk membantu memutuskan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang. Yang terakhir, analisis saham yang tertarik pada efisiensi, resiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan. Rasio keuangan utama. Rasio likuiditas adalah rasio menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi. Adapun dari hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan nilai buku per saham. Dan rasio aktivitas ialah rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Dan rasio rentabilitas atau profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau perusahaan dalam mendapatkan laba. Dalam lanjut kelompok 5 yang berjudul manajemen modal kerja. Pengertian manajemen modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Dengan kata lain, modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Adapun konsep-konsep modal kerja, yang pertama adalah konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep kuantitatif menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang, persediaan, atau keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula, atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek dan singkat. 2. Konsep kualitatif. Menurut konsep kualitatif, modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Yang ketiga, konsep fungsional. Modal kerja menurut konsep ini menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan dana atau income dari usaha pokok perusahaan. Kelompok 6 yang berjudul besar dengan analisis kebutuhan modal kerja. Secara umum, arti penting modal kerja bagi perusahaan, terutama bagi kesehatan keuangan perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan. Ini merupakan manajemen modal kerja. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar, cepat dan sering kali mengalami perubahan, serta cenderung labil. Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan, artinya perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer keuangan. Yang ketiga, dalam praktiknya seringkali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar, yang merupakan modal kerja perusahaan. Dengan kata lain, jumlah aktiva lancar sama atau lebih dari 50% dari total aktiva. Baik 7 dengan judul motif memegang uang. Motif atau pertama dibagi dengan motif transaksi. Semakin tingkat pendapatan seorang, maka permintaan orang tersebut terdapat barang atau jasa, semakin tinggi pula permintaan uang untuk transaksi, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. B. Motif berjaga-jaga. Uang digunakan sebagai alat untuk menghadapi ketidakpastian akan kebutuhan di masa mendatang.
Keynes percaya bahwa jumlah uang yang dijadikan alat untuk berjaga-jaga ditentukan oleh banyaknya transaksi yang diekspektasikan di masa mendatang. Pengertian anggaran kas. Pengertian anggaran kas merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih namun terperinci mengenai kas dan juga perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan seperti penerimaan kas ataupun perubahan seperti pengeluaran kas. Baik, kita masuk kepada kelompok 8, yaitu kas. Kas adalah salah satu unsur aktiva yang paling penting karena merupakan alat pertukaran atau pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Dalam perusahaan terdapat dua aliran kas, yaitu kas masuk, kas atau kas inflow, dan kas keluar, yaitu kas outflow. Selain itu, terdapat aliran kas yang berkelanjutan dan tidak berkelanjutan. Aliran kas yang masuk berkelanjutan seperti hasil penjualan produk secara tunai, penerimaan piutang. Aliran kas yang tidak berkelanjutan seperti pendapatan dari pernyataan pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit dari bank. Aliran kas keluar berkelanjutan seperti kas untuk pembelian bahan mentah, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Kita masuk kepada kelompok 9, yaitu judul besarnya piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Piutang salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berutang pada seseorang, suatu perusahaan atau suatu organisasi untuk barang dan satu layanan yang kelompok 10 yang berjudul besar dengan risk return trade-off. Risk return trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara resiko dan return. Suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus semakin besar. Maka sering muncul pernyataan high risk, high return yang merujuk pada kompetensi yang besar akibat pekerjaan yang dilakukan berisiko tinggi. Baik, kita masuk kepada kelompok 11 yang berjudul besar persediaan. Apa itu persediaan? Persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti untuk digunakan dalam proses produksi ataupun perakitan untuk dijual kembali maupun untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin tertentu. Jenis-jenis persediaan dapat dikelompok menurut jenis dan posisi barang tersebut di dalam utang pengerjaan produk, yaitu pertama, persediaan bahan baku, persediaan bagian produk, persediaan bahan-bahan pembantu, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Kita masuk kepada kelompok 12 yang dimana judulnya dengan investasi persediaan. Manfaat investasi persediaan dan karakteristik biaya persediaan. Istilah persediaan atau inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Permintaan akan sumber daya mungkin internal ataupun eksternal. Ini meliputi persediaan bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi atau produk akhir, bahan pembantu atau pelengkap, dan komponen lain yang menjadi luar produk perusahaan. Adapun model-model persediaan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan, telah dikembangkan beberapa model manajemen persediaan. Yang pertama, model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Yang kedua, model persediaan dengan pesanan tertunda. Yang ketiga, model persediaan dengan diskon kuantitas. Yang keempat, model persediaan dengan penerimaan bertahap. Kita masuk kepada kelompok 13 yang dimana judul besarnya sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek merupakan utang yang mempunyai jangka waktu 1 tahun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar sebagai modal kerja perusahaan. Dua tipe pendanaan yaitu: pertama, pendanaan spontan. Pendanaan spontan adalah sejenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan atau misal dilihat dari penjualan perusahaan. Contohnya adalah utang dagang dan utang pajak. 2. Pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Betapa bentuk sumber dana tidak spontan antara lain: pinjaman kredit, commercial paper, anjak piutang, factoring, menjaminkan piutang, leasing kredit tanpa anggunan, letter of credit, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya
Saya mohon maaf karena sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah, serta kesalahan dan khilaf itu datang dari saya sendiri. Dan saya di sini dalam proses tahap belajar. Jikalau ada salah kata, salah rasa, dan salah penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.